Hai semua, kembali lagi di Daftar 6. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar kita berlangganan di video yang terbaru. Karena coronavirus novel yang mematikan itu mengamuk di seluruh dunia, negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Tiongkok tampaknya harus membayar mahal. Wabah coronavirus Korea Selatan relatif tenang, sampai paruh terakhir bulan lalu. Pada tanggal 19 Februari negara itu melaporkan 15 kasus baru, termasuk kematian pertamanya. Keesokan harinya, jumlahnya meningkat 53, melebihi jumlah total kasus yang dikonfirmasi dari Januari, dan sehari setelahnya, kasus-kasus baru melonjak menjadi 100. Sejak itu, jumlahnya telah meroket ketika wabah memburuk dari hari ke hari. Ada dua peristiwa terbaru yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 20 Februari Kang Seng-seok, Konsul Jenderal Korea Selatan yang baru ditunjuk di pusat wabah Wuhan di Cina, mengunjungi kota itu dengan menyumbangkan pasokan bantuan dari negara asalnya. Kang mengatakan kepada media China pada saat kedatangan bahwa, sangat berarti bagi pemerintah Korea Selatan untuk mengirim saya ke Wuhan selama periode yang sangat sulit ini, menurut surat kabar corong Partai Komunis China People's Daily. Kang juga mengatakan Korea Selatan dan Cina, terutama Provinsi Hubei, yang ibu kotanya adalah Wuhan, menikmati hubungan yang sangat dekat, dan bahwa mereka akan mempertahankan hubungan seperti itu melalui saling pengertian dan membantu, terlepas dari situasinya. Media pemerintah China secara mencolok meliput perjalanannya, menyebutnya tidak sesuai dalam memilih untuk mengunjungi Wuhan sementara yang lain menghindarinya. Juga pada tanggal 20 Februari pemimpin Tiongkok Xi Jinping melakukan percakapan telepon dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Media pemerintah China mengatakan Moon telah secara khusus dipanggil untuk menyatakan belasungkawa dan dukungannya, yang menunjukkan persahabatan antara China dan Korea Selatan, ketika tetangga dekat saling memperhatikan dan berbagi suka dan duka dalam kehidupan. Moon, pada bagiannya, mengatakan bahwa penderitaan Tiongkok adalah penderitaan kita sendiri, dan pemerintah Korea akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan bantuan kepada tetangga terdekatnya di masa-masa sulit ini. Pada tanggal 11 Februari Konsulat Korea Selatan di Wuhan menulis di akun Weibo resminya, "Kesulitan China adalah kesulitan kami, Konsulat Korea mendukung Anda." Konsulat juga menggantung spanduk di dinding luarnya dengan kata-kata yang terpampang di atasnya. Sementara kata-kata ini tampaknya ditujukan kepada orang-orang Tiongkok, itu sebenarnya membantu dan mendorong Partai Komunis Tiongkok (PKC) rezim, dalam upaya mempertahankan kekuatan dan citranya, terus mengabaikan penderitaan warga Tiongkok dan menyembunyikan kebenaran tentang wabah itu. PKC juga sengaja mengacaukan konsep partai dan bangsa. Di bawah Panji, Cina telah menipu dunia dan memenangkan simpati negara-negara asing serta dukungan untuk kekuatannya. Dengan mengatakan, kami mendukung Anda, Korea Selatan secara efektif memilih untuk mendukung PKC. Pasien pertama Korea Selatan, dikonfirmasi pada tanggal 20 Januari adalah seorang wanita Cina berusia 35 tahun yang melakukan perjalanan dari Wuhan. Pada tanggal 19 Januari wanita itu mendarat di Seoul, dan segera dikarantina karena menunjukkan gejala yang termasuk demam. Beberapa orang yang kembali dari Wuhan kemudian dinyatakan positif terkena virus. Sincheonji, sebuah gereja rahasia di kota Daegu selatan negara itu yang mengklaim memiliki lebih dari 200.000 pengikut, telah diidentifikasi sebagai pusat wabah Korea Selatan. Pada tanggal 10 Maret Otoritas Kesehatan Utama Korea Selatan (KCDC) telah mengidentifikasi 4.710 kasus yang terkait dengan Sincheonji, yang merupakan sekitar 63% dari jumlah tersebut. Anggota gereja Sincheonji telah mengadakan pertemuan di Wuhan hingga Desember, menurut South China Morning Post. Sekte itu memiliki sekitar 200 anggota di Wuhan, menurut surat kabar itu, yang mengutip sumber-sumber anonim. Seorang guru taman kanak-kanak, yang telah menjadi bagian dari pertemuan di Wuhan, mengatakan kepada Post bahwa, rumor tentang virus mulai beredar pada bulan November tetapi tidak ada yang menganggapnya serius.
Pada tanggal 29 Februari Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengatakan sekitar 3.600 anggota Shincheonji telah melakukan perjalanan ke Korea Selatan dari Cina selama 8 bulan terakhir, dengan 42 diantaranya dari Wuhan. Bisakah infeksi komunitas di Daegu dihubungkan dengan beberapa anggota dari Cina ini? Meskipun administrasi Moon telah memberlakukan pembatasan perjalanan pada pengunjung dari Hubei, itu tidak menerapkan larangan seperti pada wisatawan dari bagian lain di Cina. Pada tanggal 4 Februari sebuah petisi diajukan, menuntut pemakzulan Moon atas penanganan wabahnya. Kegagalan untuk memberlakukan pembatasan perjalanan tepat waktu terhadap China, kata petisi itu, membahayakan kehidupan warga Korea Selatan. Moon, sepertinya lebih seperti Presiden Cina, daripada Presiden Korea Selatan, demikian bunyinya. Petisi telah mengumpulkan sekitar 1,47 juta tanda tangan pada batas waktu tanggal 5 Maret. Menanggapi panggilan dari publik dan anggota parlemen untuk larangan perjalanan yang lebih luas di China, Moon mengatakan keterbatasan seperti itu tidak mungkin dan tidak memiliki manfaat praktis. Menurut media lokal, Moon khawatir bahwa pembatasan itu dapat menjadi bumerang dan mendorong negara-negara lain untuk menerapkan tindakan serupa terhadap warga Korea Selatan. Ketika Korea Selatan bergegas untuk mengendalikan wabahnya, media pemerintah Cina mencemooh respons lambat negara itu. Tutiao, aplikasi berita populer Tiongkok, mengatakan Korea Selatan berusaha menipu kertas ujian China, tetapi mendapatkan hasil sebaliknya. Beberapa pejabat Cina setempat juga mengkarantina orang yang bepergian dari Korea Selatan. Chosun, sebuah surat kabar Korea Selatan, mengatakan bahwa rezim Tiongkok memamerkan Schadenfreude. Wabah coronavirus telah secara langsung mempengaruhi negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan China, seperti Korea Selatan, di mana industri pariwisata dan otomotif telah menderita kerugian yang signifikan. Menurut data dari Asosiasi Produsen Otomotif Korea, produsen mobil Korea Selatan, Hyundai, telah mengurangi produksi 120.000 mobil, yang mengakibatkan kerugian lebih dari 1 triliun won, sekitar 843,87 juta dolar. Memburuknya wabah di Korea Selatan secara drastis patut mendapat beberapa refleksi. PKC telah meminta orang-orang Tiongkok untuk mengikuti instruksi dan petunjuk partai, dan negara-negara lain untuk mendukung partai. Tapi itu menyembunyikan kebenaran tentang virus dari warganya sendiri dan orang-orang di dunia, yang telah mengakibatkan kerusakan global. Fakta-fakta kembali menunjukkan bahwa berteman dengan PKC akan merugikan negara dan rakyatnya. Untuk saling memperhatikan, dengan PKC bisa menjadi resep bencana, dan biayanya lebih besar daripada keuntungannya.